Halo teman-teman Kalapunaholic, Opraskot, Benings Mania, pokoknya buat semuanya. Ngol cuma mau ngasih tahu 2024 jangan dibuat ribet, ya kan? Besok datang ke bilik suara, pilih pilihan yang menurut hati nurani Anda. Gak usah dengar kata orang lain, kata hatimu. Tapi kalau ada amplopnya ya terima juga ya. Dan kita hari ini kedatangan bintang tamu yang sempat FYP di TikTok karena beliau pernah mengalami pengalaman mistis supernatural di saat beliau sedang merias seorang pengantin. Gimana ceritanya? Langsung aja kita sambut Excel Devan. Ni hao ma. Ya kayak orang Thailand, kapun kap. Kapun kap. Swadi kap. Ya, tapi kan sebelum kita ngobrol gimana? Aman, sehat? Aman. Gimana resolusi 2024? Mau jadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Oke, tapi kan ini kan lu ada kejadian yang pernah lu alami. Ya. Untuk memastikan itu lu ngerias pengantinnya, pengantin berarti hidup ya orangnya. Begini awalnya, kejadiannya sebelum COVID tahun 2019 akhir, ya kan? Biasanya dari dulu tuh saya terima pengantin itu sehari 3-2 gitu. Nah kebetulan lagi dapat satu hari 3, yang dimana pengantin ketiga itu harus make up jam 1 malam, jam 2 malaman. Karena durasi make up itu 2-3 jam, 2 jam lah maksimal. Akhirnya pengantin yang daftar terakhir itu dia dapat bagiannya make upnya jam 2 malam. Nah, saya berangkat dari rumah jam 1, itu maps-nya sudah dikasih sama si pengantin itu di hari sebelumnya gitu kan. Kebetulan saya udah bilang ke pengantin jangan nggak aktifin handphone karena kayak Excel jalan jam 1-an gitu. Pas saya jalan, saya ikutin maps. Nggak taunya mapsnya ngarahnya itu kalau nggak salah waktu itu kayak arah-arah kayak kebun gitu karena titiknya sudah mau sampai sekitar 1 menitan ya gitu kan. Nah pas saya menuju ke rumah pengantin ada portal yang dimana ujungnya itu pas itu udah gelap kayak perumahan tapi sepi tapi banyak sekali pohon alang-alang yang tinggi-tinggi gitu kan. Akhirnya saya hanya bertiga, saya driver sama asisten. Saya bilang yaudah ini udah durasi karena udah mau jam 2 kan, yang dimana jam 2 harus sudah mulai make up. Akhirnya drivernya jagain mobil, aku sama si asisten aku langsung lompatin si portal yang nggak boleh masuk itu karena saya langsung ngikutin titik yang harus melewati portal tersebut. Saya sama asisten saya jalan. Itu ada rumah, tapi rumah itu jarang-jarangnya kayak 50 meter, 100 meter jaraknya jauh-jauh. Oh gitu jadi kan. kayak rumah orang-orang mahal gitu. Ya rumah komplek yang terbengkalai tepatnya, yang terbengkalai. Karena saya bawa koper make up, asisten saya juga bawa perintilan. Nggak taunya sampai ke titik satu rumah, yang rumah tersebut hanya ada lampu depan kedip-kedip. Tapi itu udah titik sampai, kan kalau di maps itu ya sudah sampai gitu. Betul. Nah saya panggil assalamualaikum jam 1 lewat, udahlah jam 1 lewat. Tapi kok heran kok nggak ada janur ataupun ada musik dangdut gitu kan, biasanya kalau malam angkat ada dangdut. Nah saya pikir lagi mungkin bukan di sini hajatannya tapi make upnya di tempat rumah pengantin tersebut. Nah karena saya memikirkan pengantin kedua dan ketiga jaraknya jauh-jauh nih, saya bilang assalamualaikum. Saya lihat ada kayak bayangan gitu kayak bapak sarung hitam di ruangan tamu tersebut, tapi lampunya nggak nyala. Assalamualaikum gitu kan. Nggak lama langsung bapaknya langsung bangun gitu kayak masuk ke dalam. Nah saya pikir mau bangunin pengantin. Ya alhamdulillah udah bangun pengantinnya, apa sih udah dibangunin. Saya tunggu lagi ya. Ada sekitar 10 sampai 15 menit. Saya panggil lagi assalamualaikum pak. Saat telepon pengantinnya nggak aktif. Gitu kan. Sedangkan titik maps-nya sudah sampai. Ada sekitar setengah jam, pokoknya sampai jam 2 yang harusnya sudah make up, itu saya belum make up. Ada hasil, ada satpam datang gitu kan. Dek, nyari siapa gitu? Pak, ini saya tukang rias. Saya mau make upin dan maps-nya sudah ada di sini. Maps-nya gitu. Coba telepon pengantinnya gitu kan. Nggak aktif, Pak. Dek, kamu bukan orang pertama yang kesasar ke rumah tersebut gitu kan. Enggak kok pak, tadi ada orang kok pak. Saya lihat lagi bangunin ada bayangan kayak ada bapak-bapak masuk ke dalam gitu pak. Bukan kamu doang, sebelum juga ada Gojek yang mengirim makanan, juga ada beberapa paket yang salah kirim. Ini rumah yang udah puluhan tahun kosong gitu kan. Langsung saya kaget ya. Pas saya lihat lagi tadi yang gue lihat siapa itu gitu kan. Nah karena saya nggak mau ngebahas itu karena mepet waktunya, udah pak ya, makasih ya pak ya. Saya teleponin terus dan saya balik lagi ke mobil. Nah, bapak satpamnya langsung pergi, hilang gitu aja. Udah deh ya, bapak mau keliling lagi karena perumahannya itu dikit banget rumahnya ya. Keliling lagi, saya masih penasaran kayaknya ini ada orang deh. Soalnya tadi saya ngeliat ada bapak bangun gitu kan, kebayangan hitam. Saya lihat lagi,
oh ya kali kosong ya, udahlah gitu kan. Saya pergi kemudian karena jaraknya itu dari Rumah ke portal. rumah ke portal kan lumayan ya. Saya tuh penasaran, kayak di belakang sini kali ya, titiknya geser dikit, ya kan? Saya muter lagi, yuk jalan lagi kata. Kan asisten saya itu yang isengan banget, penakut banget gitu kan. Udah nggak usah, kita durasi nih, kita nggak bisa kalau di make upin buru-buru, entar jadi jelek gitu kan. Nggak taunya di belakang perumahan tersebut ada makam. Saya ngelihat ada keranda, lah kok malah ke keranda gitu kan. Wah ini nggak bener nih gitu kan, nggak bener nih udahlah. Akhirnya saya balik lagi sama si asisten saya, ditawain kuntilanak karena kanan kiri itu sampingnya kayak pohon-pohon beringin, pohon nangka gitu kan. Aku bilang sama asistenku jangan lari karena kalau lari gua akan lari gitu kan. Jangan lari. Itu kan yang ketawain kan, kalau ketawain kuntilanak makin kecil makin deket ya. Iya. Dan saya tahu itu kan ya. Dikit jadi gede ke kecil, jangan lari. Takutnya pas nengok muka dia gitu kan. Udah akhirnya sampai ke portal. Pas sampai portal akhirnya saya di telepon si pengantin tuh langsung keangkat. Ya, pas diangkat, "Dek, ini gimana?" Aku udah marah-marah ya. "Ini gimana nih? Aku setengah jamnya sudah berlalu. Itu udah jam 2 lewat." "Ya, mama Kak, soalnya nggak taunya yang angkatnya bukan pengantinnya, yang angkatnya ibunya." Ya, pengantinnya lagi nggak enak badan Kak, gitu kan. Ini mama yang angkat gitu kan. "Oh iya, mah tolong kirimin maps terbaru." Pas dikirim maps terbaru, masih 5 menit lagi, bukan yang tadi. Pas sampai rumah pengantin, nah kebenaran pengantin sama tenda itu bukan di rumah tersebut memang. Dia ada di kayak pelataran kebun begitu. Rumah dia hanya buat masak-masak, sama rumahnya cuma buat make up aja. Nah saya sampai langsung, yang saya pikirkan adalah gimana ntar lokasi kedua ketiga tuh aman gitu kan. Pas saya masuk, cuman ada beberapa orang aja yang ada di situ. Terusnya si ibu ngomong begini, si ibu pengantin ke saya, "Kak Excel, nanti si pengantinnya maunya make upnya sendiri aja, nggak boleh ada siapa-siapa." Saya pikir, oh mungkin karena ruangan sempit kali ya. Gitu. Pas saya lihat enggak, gede banget gitu kan. Akhirnya saya ngomong asisten saya, "Yaudah kamu tunggu di luar aja, dibantuinnya make upin pagar ayu." Ya udahlah gitu. Saya masuk, "Assalamualaikum." Pengantinnya udah menghadap ke kayak dipan gitu kaca. Dia lagi megang rambut gitu, megang rambut gitu. Oh mungkin dia berbangun tidur kali lagi nyisir gitu. "Dek, iya Kak." Gitu. "Ini aku siapin ya Dek ya." "Siap Kak," gitu. Aku udah bawa sudah bawa meja lipat tuh. Kalau biasa kalau pengantin bawa meja lipat ya, meja lipat, bawa bangku. Dia langsung kayak gini, "Kak Excel, saya nggak mau pakai meja, maunya di bawah aja." Gitu. Di bawah kayak ala-ala sinden gitu Mas. Sedangkan saya kan pinggang pegel ya. Pastinya dong. Nggak kuat. Apalagi lama kan make up kan bisa sejam 2 jam gitu kan. Karena saya berpikir kemauan dia dan saya dibayar, dan kalau misalnya nolak pun ntar makin lama, udahlah nggak usah pakai meja. Akhirnya saya pakai kaca. "Ayo Dek, buru, udah jam 2:30, kayak satu jam lewat nih ya." Nggak tahu kenapa pas saya pegang tangan dia, dingin banget gitu. Ini kok dia tangannya dingin banget ya gitu kan. Foundation gue nyatu nggak ya kira-kira ya gitu kan. Saya racik. "Dek, ini ya kalau kakak lagi make upin, kamu baca selawatan ya." Dia nggak ngomong apa-apa dari awal make up sampai selesai. Lampunya cuman ada lampu bidik saja, ada 4. Dan rumahnya itu Mas zaman dulu banget, kayaknya rumah neneknya sih. Rumah neneknya bentuknya zaman dulu banget, yang udah nggak ada atap, langsung genteng. Oh, oke. Jadi kayak aku lihat tuh kayak ada warna putih di atas, tapi kayak karung-karung gitu loh. Saya ngeliat kayak rumah dulu banget. Okay. Begitupun kayak ada di pojok kayak ada lemari tua gitu kan. Saya make-upin tek. Saya ambil lagi, foundation lagi, itu meleleh. Seret. Kok ini nggak nyatu ya? Foundation itu nggak nyatu gitu. Padahal aku tanya, "Dek, kamu pakai skincare ya?" Dia cuma ambil gini-gini doang. Tek. Lagi aku foundation lagi, itu meleleh. Kalau di makeup itu namanya longsor ya. "Kok ini longsor ya? Kenapa ya?" Gitu kan. Langsung, ya Allah, semoga ini, maksudnya jangan diperlama makeup ini, karena saya juga tujuannya baik untuk kebantu gitu kan. Jangan diperlama gitu kan. Saya racik lagi, saya bakar lagi. Sampai saya paksa dimasukin tuh. Ya kan? Walaupun meleleh gitu kan. Ini dia pakai apa ya mukanya ya gitu. Langsung aja saya tampol bedak gitu Mas. Tek. Tiba-tiba mukanya itu mengkerut, seret, ke nenek. Kayak mengkisut gitu kan. Seret. Ini ada apaan ya gitu kan. Udah selanjutin tek. Saya bismillah gitu kan. Pas lama kemudian, pas saya matiin, saya mau ambil racikan lagi, lampu mati. Cekrek. Karena kan saya tahu sering lampu mati karena watt dari bitik saya tuh gede banget. Gak lama saya ambil senter dari handphone gitu kan. "Dek, ini tolong dong Dek, tolong bilangin dong ini lampu cepetan, soalnya Kak Excel abisnya masih ada pengantin lagi gitu." Pas aku arahin gitu Mas ke mukanya, langsung mati tek gitu. Tek. Allahu Akbar, kayak jangan begini. "Make upin cucu saya yang cantik." Gitu. Aku sudah berasa, oh
Dan saya juga pernah mengalami hal ini sebelumnya, tapi dalam keadaan rame-rame, bukan keadaan berdua dalam ruangan kayak gini gitu ya. Make upin cucu saya yang cantik, ya ampun ini siapa? Aku gemeteran ya. Gak lama lampu nyala, truk, dia merem lagi. Jangan takut, teruskan gitu. Aku sebenarnya tuh kalau gue keluar gue pengen teriak, tapi durasi makin lama, pengantin kedua ketiga nungguin, dan saya paksain terus mas, saya paksain gitu, saya pakai alis semuanya. Nggak lama dia ketawa, gitu. Nggak lama dia ketawa, dia ngomong begini, bikin cantik saya seperti ratu yang di belakang kamu. Itu yang saya bingung, ratu yang di belakang kamu, karena keadaan waktu itu dia pakai siger Sunda ya. Saya menengok juga takut karena itu ruangan juga lampu cuman gelap gitu doang gitu kan. Nggak lama lagi dia berubah jadi anak kecil suaranya. Om, bikin cantik ya om, dengan logat Sundanya. Sundanya kayak gitu. Om bikin saya cantik. Nanti anak kecil usia 45 tahun. Pokoknya yang pengantin itu kesurupannya ganti-ganti. Ntar nenek, Ntar yang yang anak muda, kecil, ntar muda, anak kecil. ntar balik lagi ke nenek lagi gitu. Saya tuh sampai begini, aduh gue mau keluar nih, gue nggak dibayar nggak apa-apa deh. Gue nggak, maksudnya kita kalau yang make up dalam keadaan tremor kan susah ya. Iya betul. Gitu kan. Udah pokoknya tiba-tiba ada ketok-ketok pintu di belakang. Tok 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 tok. Alhamdulillah ada yang masuk gitu kan. Ya Allah Tuhan gitu. Pengantin begini aja nih. Udah pakai siger Sunda kan. Make upnya juga seburu-buru, kebayangkan make up buru kayak apa, yang penting selesai gitu kan. Nenek separuh baya usia 60-65 tahun langsung duduk sebelah saya. Jadi nenek ini ada yang ngerawat pengantin. Yang ngerawat pengantin biasanya kalau pengantin di kampung 1 minggu sebelum acara misalnya disekep lah, dilulurin lah, dijagain dari hal-hal yang tidak mungkin gitu kan. Apa yang kamu sudah alamin? Gitu kan. Oh dia nanya nih. Saya ngomong langsung kan. Oh begini, saya di sini. Nggak taunya nenek itu kesurupan lagi, tadi lagi pindah ke nenek. Berarti kan Excel udah merasakan sesuatu yang mistis nih, gangguan nih. Oh udah tahu. Apa yang, maksudnya kenapa lu tetap menyelesaikan pekerjaan lu? Kenapa nggak kabur aja? Oke. Pertama, durasi yang saya pikirkan adalah kalau saya kabur, pengantin kedua ketiga akan berantakan nih. Penghulu semua janji jam 8 pagi akan menikah. Ya, kedua, saya emang masalah mistis ini sudah merasakan. Nggak hanya pengantin ini, tapi pengantin sebelumnya saya pun sudah merasakan. Tapi nggak se-ekstrim ini, ya kan? Dalam keadaan saya kabur, waktu itu saya pengen kabur, tapi karena saya kayak duduk dalam kayak pengantin sila gitu, itu kaki saya kesemutan mas. Sejam setengah itu saya nggak bisa bergerak. Sejaman lu begitu. Saya sentuh kayaknya, aduh ini, saya mau buka pintu aja saya ngesot gitu kan. Karena saya nggak pernah nongkrong sampai berjam 2 jam gitu kan. Kalau saya mau pergi, saya mau pergi, mau teriak pun saya mau teriak. Ini tolong ini gimana? Karena kalau saya udah kebayangin kalau saya tolongin semua berkumpul, durasi makin lama. Entah dia minta kopi lah, udah hatam saya. Entah dia minta telur lah, entah ayam lah. Karena udah pernah terjadi di saya sebelumnya gitu kan. Gua lewatin aja terus gitu kan. Tek. Nggak lama ngomong si nenek tua tadi ya, dia ngomong begini, terima kasih sudah make upin cucu saya yang cantik. Saya udah rapin make up, saya bilang, ini saya nggak bisa lama-lama ya, saya harus lokasi ketiga dan keempat, dan itu udah 1 jam kelewat telat, dan saya udah telepon terus kan ya. Pas saya benerin koper tersebut, pas saya nengok neneknya udah nggak ada, pengantin juga udah nggak ada di depan saya. Di mana? Ada di lemari tua lagi begini-gini. Yang awalnya dia pakai rambut panjang. Nah, setelah saya make upin, dia pakai melati, dicium-cium gini. Gitu. Saya udah nggak mau nanya lagi ya, karena itu bukan dia, saya yakin. Saya langsung pergi. Itu kalau nggak salah yang harusnya saya jam 3 udah selesai, itu jam 4. Ya. Sedangkan jam 3 harus sudah mulai make up, di lokasi berikutnya kan jauh saya kan. Langsung saya saya ngomong sama asisten saya, buru mobil panasin. Udah lewat 1 jam, pengantin udah nelpon terus. Nggak taunya pas sampai masuk ruang tamu, itu neneknya depan jendela begini. Nenek yang tadi depan jendela. Terima kasih. Gila gitu dong. Terima kasih gitu. Udah saya nggak mau nanya lagi, langsung masuk ke mobil. Langsung pergi mobil. Saya tuh kayak, saya juga nggak mau pada saat itu saya nggak mau ngomongin ke asisten saya dan yang lain karena shock banget, karena memang saya sering banget mengalami hal kayak gini, yang ada minta ayam, minta ini itu. Tapi nggak se-ekstrim gini yang kayak bener-bener tuh kesurupan berdua doang. Make upin, longsor itu saya jarang banget gitu kan, karena tiba-tiba mukanya tuh langsung kisut gitu. Padahal dia itu pengantin usia 19-20 tahun yang kulitnya masih segar. Tapi berarti kan pengalaman Excel tuh kan udah banyak dalam hal melakukan rias pengantin. Iya. Nah, dalam hal rias pengantin itu Excel ada ritual khusus atau ada hal-hal yang dilakukan nggak sebelum pergi make up? Oke. Begini, saya punya kakek ya, kakek leluhur saya yang katanya
Ini katanya ya, saya juga merasakan katanya kalau misalnya sebelum make up itu, sebelum pergi make up, sholat sunnah dulu, gitu. Sholat sunnah. Kalau misalnya make upnya subuh, sholat, maksudnya utamakan sholat dulu sebelum make up. Sebelum berangkat make Sebelum up. berangkat, kita harus bersih dulu dalam keadaan bersih. Seperti itu palingan. Jadi yang dilakukan hanya sesuai dengan syariat agama. Syariat ya? agama aja sih, nggak lebih yang seperti yang aneh gitu. Oke. Tapi perias pengantin atau makeup artis kan banyak banget ya sekarang. Makanya Sel, pernah nggak sih dapet teror atau gangguan yang dikirim dari sesama rekan perias? Ya mungkin faktor persaingan lah gitu. Sebenarnya saya hal kayak gitu kan percaya nggak percaya ya. Yep. Tapi kalau kita nggak percaya dia mental. Pernah manggil sampai 7 panglima ke rumah saya, panglima yang pergi buat ngusir setan gitu ke rumah saya gitu. Karena sesekali ada customer yang ke rumah saya tuh langsung lihat patung muntah. Lihat patung itu muntah. Ini ada apa sih di galeri gue gitu kan? Tiba-tiba anak kecil yang ngomong, "Mama, itu serem banget mukanya." Keluar. Terusnya galeri saya yang biasa job saya banyak gitu ya. Saya sih nggak usah ujun ya, mungkin rezekinya. Tiba-tiba sepi gitu. Akhirnya saya manggil dulu direferensiin sama saudara saya. Coba deh di Ruqyah. Lu di Ruqyah, kalau enggak galeri itu di Ruqyah. Dipanggil yang tuh 7 panglima gitu kan. Namanya panglima gitu kan. Saya di tengah-tengah itu ya. Pokoknya dia nyebutin di baju hijau ini, di baju hijau ini ada pocong, di baju merah ini ada kuntilanak, di baju merah ini kiriman si A B C Z. Karena saya orang, masa iya sih, masa iya. Sekali gitu mas, kayak mental gitu. Saya percaya nggak percaya gitu kan. Paling kayak gitu. Tapi kalau sekarang kayak ngalamin ketemu yang kesurupan, saya percaya bahwa emang kita ada di dunia, ada 2 dunia gitu, yang saling menghargai gitu. Tapi kalau soal Mawar sama Yuli ini apaan? Saya punya kakak saya 2, ada ini kakak kedua yang perempuan, namanya Maya dan Mawar lah ya. Maya dan Mawar. Mawar ini kan beda usianya tuh dikit banget ya. Jadi dari kecil sampai besar tuh udah kayak bestie sahabatan. Dan adiknya saya aja nih. Ya. Lalu kakakku yang pertama ini menikah. Nah, menikah pada tahun 2000. Nah, kita biasa nih rame-rame. Nah, kakak saya yang si ini nih, sepulan ini nih, jangan mau sebut namanya. Si Mawar ini sedih, nangis mulu 1 minggu sebelum acara, nangis mulu karena dia akan ditinggal dan kakaknya akan dibawa oleh suaminya, gitu kan. Dia nangis terus. Pada akhirnya kita biasa dari sore ke sana. Nah kebetulan di rumah suaminya si kakak pertama saya itu adalah ada seseorang yang punya ular raksasa di akuarium, dan ular itu besar sekali Mas Mongol. Mungkin dari Mas Mongol lebih besar dari Mas Mongol. Sama si yang piara itu dikasih kayak ada ayam, 1 ayam ekor, 2 ayam ekor, dia lemparin ke dalam ular, dimakan, dilahap-lahap. Nah, Sinia ini sama aku, sama keluarga aku lagi lihat nih anak-anak kecil. Kita terkaget-kaget lihat ular itu. Nah, salah satunya Nia. Ya, sebut nama dia aku akhirnya. Nggak apa-apa. Ya. Lebih aman si A aja. Apa? Si A. Si A ya. Oke, si A ini lihat ular. Lihat ular, dia kaget gitu karena emang saya juga kaget gitu kan. Hah? Itu ular kok gede banget gitu kan. Akhirnya kita langsung balik nih ke pelaminan nih. Kita pada shock dah lihat ular itu ya. Nah, salah satunya nih ya. Aduh, jangan ribut lagi. Si A lah gitu kan. Muka udah pucet tuh ya. Udah bengong aja. Nah, akhirnya pas pulang besan jam 11 malam aku pulang nih. Aku, ibuku, kakakku. Nah, dulu kan kita nyewa mobil angkot ya buat pulang karena nggak ada mobil. Sinia ini udah jerit-jeritan. Di mobil angkot. Gitu. Ini kenapa lagi Sma gitu. Udah. Pas sampai rumah digotong. Dia rame-rame kan. Kayak teriak-teriak. Nah, ditaruh di depan TV karena dulu kamar kita cuma ada 2, kamar orang tua sama kamar Nia. Aku depan TV. Dia lurus gini Mas. Gini tuh, ugel-ugelan tuh kayak gini tuh. Kayak ular. Kayak ular, gini tuh. Kayak ular. Ini kenapa ya? Ini kenapa? Pertama kali kita kaget. Ini kenapa ya? Ini kenapa gitu. Dipegang langsung, kita manggil dukun setempat lah, orang pindah setempat. Dipegang jempolnya, langsung dia teriak. Dia ngomong begini. Lepasin buntut saya. Kok buntut gitu kan? Oh dia kesurupan ular nih gitu kan. Matanya itu udah putih semuanya gitu kan. Saya suka sama ini. Saya suka sama anak ini. Saya akan bawa dia ke dunia saya gitu kan. Saya masih kecil tuh, saya depan muka dia saya ngelihat, masa sih kesurupan ular yang lagi ngeliat bareng-bareng gitu kan. Saya suka, akhirnya dikasih bangle, daun kelor, ABCZ, diajanin, hilang gitu kan. Saya pikir hilang hari itu aja udah hilang gitu kan. Besok pagi-pagi, dulu kan kalau Sabtu ada film India ya. Nagin, film India, ya kan? Sabtu jam 9 pagi, zaman dulu kan. Aku cuma berdua doang di rumah itu ya. Nah. Dia gigi Mas, gigi gitu. Si A ini. Ya, sini ya. Jadi saya bohong. Kayak Nagin jadi. Iya, saya sok banget itu pagi-pagi. Ma, gitu kan. Nia kesurupan ular lagi gitu. Udah gini Mas, udah gini gitu. Kayak saya tuh kayak itu apa lagi ular. Manggil orang lagi. Itu 3 bulan Mas itu.
Terus apa yang akhirnya Excel sama keluarga lakukan untuk membebaskan si... Nah, sebulan pertama ini serem banget nih. Sebulan pertama ini hampir si Pulan ini hampir dibawa rohnya. Oh, karena emang dia ngincer rohnya ini untuk dibawa. mau dibawa. Karena tadi yang waktu itu dia ngomong bahwa dia suka sama si... Dia cari tahu sukanya kenapa gitu kan. Ditanya nih sama orang dukun mana, orang Pak Haji mana udah sampai ke rumah saya. Kamu kenapa mau pengen sukmanya dia? Gitu. Karena dia kembar dengan saya. Saya jin yang lahir kembar dengan si dia. Perkenalkan nama saya Yuli. Oh, dia memperkenalkan namanya? Nama Yuli. Panggil saya Yuli. Saya bergaun merah. Gitu. Jadinya si Nia ini sama si jin ini lahir bareng. Oh, oke. Wujudnya kalau misal dalam manusia dia bergaun merah. Oke. Ya. Bergaun merah. Nah, karena kamar saya cuma 2, kamar depan ibu bapak saya, kamar saya sama Nia. Nah, si Yuli itu datang setiap jam 2 malam, Mas. Saya tidur sama si Nia ini kan. Tiba-tiba karena tempat tidur saya kan dulu kan kayu ya. Ngok. Ini punya apaan sih, gempa ya gitu kan. Enggak taunya sebelah saya dia lagi begini, Mas. Lagi senderan, pegang rambut begini. Itu nada sampai hafal ya. Gini. Gitu. Maniak suruh si Yuli, maniak suruh. Lu pagi-pagi bangun Nia. Pas dibuka langit lampunya, dia udah nggak ada. Tahu di mana? Di atas lemari. Gini, megang ini. Turun. Turun dipegangin lagi gitu. Tapi akhirnya bisa lah akhirnya. Bisanya harus menikah. Oh. Nianya harus menikah. Dibilang saya akan pergi kalau Nia udah menikah. Nah pada akhirnya Nia menikahlah. Si Yuli itu ke saya. Yulinya datang ke lo. Ngikutin ke saya. Sampai hari ini. Dia ngikutin lu, pernah berkomunikasi nggak dengan banget? Dia ngikutin lu karena apa? Belum menikah. Karena lu belum menikah. Aku menikah, ntar dia ngikutin lagi yang lain nih. Ntar ponakannya siapa turun temurun. Jadi penjaga keluarga sejujurnya. Bukan, kan dia jinnya ular. Oh, jinnya ular. Iya, kan dia raganya ular. Si Nia yang lahir sama dengan si ular tersebut. Karena dia sayang sama si Nia, menjaga keluarga saya. Oh. Kalau menanya Yuli sekarang ada di mana? Kemanapun saya pergi dia ada. Jadi saya udah punya rumah peninggalan orang tua saya. Nah, karena saya anak Jaksel nih ya kan. Ngekos lah saya lah ya. Okay. Dari Depok hijrah ke Jakarta gitu kan, nggak pulang-pulang. Nah, rumah saya itu dipakai buat saudara saya minuman, bawa cewek, ya. Pulang saya sebulan sekali gitu kan. Nah, rumah dia kan sebelah dengan saya. Saya pulang, saya ingat banget saya pulang jam 2 malam. Udah mau tidur gitu kan, bunyi nangis. Anjing, bunyi nangis mana ini gitu. Gitu kan. Aku lihat ada apa kok ada bayangan di depan pintu. Pas saya buka, Nia dalam ini kembalinya 20 tahun setelah Juli pergi ya. Waktu itu kan kejadian tahun 2000. Balik lagi ke tahun 2023. Bayangin Mas. 23 tahun Juli kembali lagi, yang saya pikir tuh hilang aja gitu ya Mas. Ini siapa nih? Langsung dia masuk ke ruang tamu saya, langsung kayak brok begitu kayak sukser gitu kan. Aku udah tahu ini si Yuli gitu kan. Feeling udah kuat. Gue tahu lu siapa. Gitu nangis. Saya nggak gini. Intinya gini, ngomong gini dia. Saya tidak mau rumah saya dikotorin gitu kan. Saya tidak mau rumah saya dibuat kotor. Saya mau rumah saya selalu dibuat pengajian. Makanya rumah saya setiap malam Jumat itu selalu ada pengajian. Salah satunya adalah perjanjian saya sama si Yuli itu akan selalu ada pengajian tiap malam Jumat ini yatim piatu untuk doain beliau dan kakek-kakek aku. Makanya sudah 4 tahun ini saya sudah mengadakan pengajian di rumah karena perjanjian saya dengan tersebut sama si Yul, sosok Yuli, karena Yuli ini kan jenis Islam gitu kan ya. Nah nggak hanya itu, pernah teman saya beberapa kali main ke tempat saya gitu kan. Nah kamar saya yang horor itu tuh di atas, yang sekarang saya sudah pindah, tapi rumah itu ada, kamar itu ada. Nah jadi kalau malam itu Mas, kalau saya tidur malam tuh di luar saya kan ada balkon. Balkonnya ada ayunan. Itu ayunan selalu kayak goyang setiap jam 2 malam. Ngek ngok. Kayak ada yang dudukin ya? Bukan kayak, emang ada dia. Karena dia selalu bilang, jangan pernah pindahin barang ayunan itu. Saya selalu ada di ayunan, kalau nggak di tangga, kalau nggak di depan, dan saya muter-muter di situ. Nah, berarti kan otomatis Mas Excel, Yuli sampai hari ini tetap dengan dirimu. Ya karena menurut Anda, apakah Yuli ada di tempat ini dan bentrok gak dia dengan hal-hal yang ada di tempat ini? Ya. Kalau masalah kayak gitu gini Mas, biasanya saya kalau misalnya lahir sudah sakit nih kayak pegel, udah kayak nggak Mas, lihat deh, resah deh saya, ya resah, muka panas, itu dia energi ke saya tuh Mas. Saya nggak tahu sebenarnya apa enggak, yang pasti kalau misalnya saya nggak nyaman kayak
kok gue gerah ya, kok gue panas gitu. Kayak misal saya nggak suka sama orang, saya nggak bisa balas, orang si Yulinya yang balas. Nah begitupun dulu Bonel Sinia. Contoh, Sinia pernah suaminya si Pulan selingkuh. Boncengan nih sama selingkuhannya lewat jembatan nih. Jembatan. Dicurogin lah si Pulan dengan selingkuhannya. Di jembatan itu. Di jembatan itu. Jatuh lah, berdarah-darah lah. Si suaminya lah. Pas sampai rumah, Sinia lagi dikerubutin. Kesurupan si Yuli lagi kembali nih. 20 tahun menghilang si Yuli. Teriak-teriak lagi kayak awal-awal masih gadis. Datanglah si suaminya. Langsung nengok ke muka suaminya. Serut. Lu tahu nggak? Tadi lu jatuh di jembatan, gue yang jorogin. Gue tahu selingkuh lu gitu nih. Tapi kan lu pernah ngeraga sukma nggak sih? Pernah. Oh ya, ngeraga sukma itu saya tahu kalimat ngeraga sukma setelah saya sharing sama teman saya. Jadi gini mas, masih kecil itu kalau masih kecil banget saya tuh umur barengan Yuli waktu masih adanya zamannya Yuli gitu kan. Saya tuh bisa kayak habis ini gue mau terbang habis ini gue mau ke gunung udah rencana pas mau tidur saya tidur. Saya bilang sama bapak saya, Bapak, kalau nama asli kan Gunawan ya, kalau Gugun tidur di depan TV, jangan dipindahin raganya, biarin sampai bangun pagi. Ya, tidur. Nah kalau saya bangun, saya pokoknya konsentrasinya ke tempat tersebut. Udah sih bisa bangun gitu, dengan baju yang sama, saya ngeliat raga saya jalan keluar, langsung ke tahun 40-an, lama banget. Tapi di rumah saya yang sama, tapi rumah saya langsung jadi gubuk. Saya jalan kaki, lihat kanan kiri penjual-penjual kayak zaman dulu gitu, kayak jual apa gitu. Tiba-tiba saya ada di gunung gitu. Nah pernah seketika saya lupa bilang sama bapak saya saat tidur, raga saya dipindahin dan saya nggak bisa bangun seharian. Sebentar di sana di dunia itu kayak lama banget seharian. Pas saya pulang, pernah beberapa kali pas pulang ke rumah, saya lihat raga saya nggak ada. Saya nangis di pojokan, ini mana raga gue gitu kan. Akhirnya nggak tahu dipindahin bapak itu di kamar bapak. Pas saya lihat raga saya lagi tidur begini, ada emak, bapak, pada itu pas saya masukin langsung kayak itu aja orang meninggal, langsung kebangun. Di situ saya udah nggak mau lagi keluar dari raga-raga semua kayak gitu. Pertanyaan terakhir Mongol buat Mas Excel adalah, dengan sekarang banyaknya MUA yang muncul baik di TikTok, Instagram, Friendster, Facebook semuanya, merasa ada saingan nggak sih Mas? Oh enggak, kalau saya merasa kayak karena saya kan sering ngajar mereka ya gitu kan, nggak apa-apa, kita nyari rezeki yang halal, maksudnya bersaing sehat nggak apa-apa karena kita masing-masing kan rezeki udah diatur sama Tuhan. Betul, Kayak rezeki gitu kita aja. nggak mungkin pindah ke orang lain. Mereka bisa dijiplak sama, tapi rezeki kan sudah diatur. Betul. Rezeki nggak bisa copy paste. Betul. Harapannya ya kalau memang sudah siap melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hal imajinasi, improvisasi lu menjadi seorang MUA, ya gue doain semoga Amin ya. lebih ke depannya lu lebih bagus lagi iya, karirnya ya. Bukan lebih bagus, Apa? karena saat ini udah bagus. Amin Allah. Maksudnya lebih ke mungkin skill lu dibukakan Iya. ke yang lain gitu. Dalam hal mungkin lu bisa, karena kan orang menikah bukan cuma make up. Iya. Kadang kan ada orang menikah yang di make upin curhat. Sering banget. Kan banyak. Banget. Ada yang belum siap, ada yang ini, ada yang dijodohin itu. lah. Iya, gitu ada lah. yang dia udah punya pacar ternyata. Nah kan kalau cuma sebatas make up nggak denger kan egois dong. Iya, Nah benar. siapa tahu lu bisa menjadi seorang make up yang bisa menjadi pendengar dan memberi solusi buat yang lain gitu. Terus masalah yang lain-lain yang gua tadi bilang baik boleh tapi bego jangan. Karena kelemahan lu di kebaikan yang suka diperalat itu. Tapi kalaupun diperalat nggak apa-apa, yang penting kan tetap balik lagi kan. Balik lagi. Iya kan? Ada ikhlas ya. Iya, pasti rezeki lu nggak mungkin lagi diambil orang lain. Karena yang ngambil pasti pencuri. Iya dong, itu kan punya Excel. Nah otomatis imajinasi kita bisa berkembang lebih baik lagi. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dalam Amin. berpikir dan bertindak. Dan di 2024 semoga diperlancar segalanya. Amin. Pokoknya buat teman-teman semuanya jangan lupa kalau Anda punya pengalaman supranatural atau mistis, ayo cerita ke kita. Bagaimana caranya Bang? Komen di Instagram kita atau di YouTube kita, DM di IG atau Instagram di YouTube kita di apa namanya? Komenin. Nanti kita akan hubungi, tapi ingat syarat utamanya adalah harus cerita sendiri, bukan cerita orang lain. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan lonceng. Makasih Brother Excel Sama-sama. sudah datang.